wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ma ba'd. Taib masuk fasal mujibatul ghusli. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Al-ghusl. Al-ghusl atau al-ghusl. Kalau untuk istilah mandi adalah al-ghuslu. Al-ghuslu didomahkan. Kalau hanya sekedar basuhan atau mencuci namanya al-ghuslu. Ghusl ini adalah masdar dari ghusala yaghsilu ghuslan, kalau dengan fathah ghuslan itu membasuh, berarti dia isim yang bermakna fi'il. Adapun ghusl dia adalah sailanul ma, yaitu sailanul ma'i ala jami'il badani. Nah, ini namanya ghusl, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Jadi al-ghusl maknanya adalah sailanul ma' ala jami'il badan. Al-ghuslu adalah sailanu al-ma'i ala jami'i al-badan, yaitu mengalirkan air, mengalirnya air pada seluruh anggota badan. Ini namanya al-ghusl. Al-ghuslu. Ya. Baik. Nah, al-ghusl di sini yang dimaksud adalah mandi yang bernilai ibadah, yang berhukum wajib. Mandi yang dihukumi sebagai perkara yang wajib, mesti. Ya. Jadi ghusl itu kan, al-ghuslu ada dua. Ada yang adatun, ada yang ibadah, ibadatun. Adat itu apa? Mandi biasa. Ya, mandi harian itu untuk membersihkan badan, ini namanya adat, kebiasaan kita. Ada yang beda ibadah. Ya. Kalau adat hukumnya apa? Mubah. Kalau ibadah lagi ada yang fardu, ada yang mustahab. Mustahabul. Ada yang fardun, ada yang mustahab. Nah, yang fardu ini ada 6. Nanti akan kita sebutkan. 1, 3, yaitu terdiri dari wanita, masuk wanita dan laki-laki, dan 3-nya lagi khusus untuk perempuan. Ya, sebab dia mandi. Ya, mustahab ini seperti apa? Seperti al-ghuslu yaumul idain, mandi 2 hari raya. Kemudian juga mandi Jumat. Ya, walaupun sebagian ulama memandang mandi Jumat wajib. Ya, nanti akan kita sebutkan insyaallah. Nah, yang kita bahas nih yang dari sisi ini. Ya. Yang dari sisi ghuslu ibadah yang berhukum fardu, wajib. Baik. Silakan baca. Apa? Bakazari yuji gulis wal tabat fasal wa paradidu al-ghus al-ghus Al-ghusli. Al-ghusli. Ghusli atau ghusli? Al-ghusli. Bismillah.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وفرائض الغسل ثلاثة. La. Sebelumnya walladzi yujibu al-ghusl. Sebelumnya walladzi yujibul ghusla. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والذي يوجب الغسل Yujibul ghusla. يوجب الغسل Al-ghusla maf'ul bih. تاتي أشياء ثلاثة تشترك فيها Naam. Ar-rijalu الرجال والنساء وهي التقاء wa huwa iltiqa'u وهي التقاء الختانين khitanat وإنزال المني والموت wal mautu. والموت وثلاثة تختصي بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة Wiladatu. والولادة. Nah, طيب. Qala musannif rahimahullah walladzi yujibul ghusla, yang mewajibkan mandi. Nah, berarti di sini berbicara tentang hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Ya, berarti dia hukumnya wajib nih mandinya. Sittatu asya'a, ada 6. Ya, jadi yang perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi ada 6. 3 diantaranya salah satu tashtariku, 3 diantaranya berserikat padanya laki-laki dan wanita. Artinya ini bersifat umum, baik laki-laki maupun wanita. Yaitu apa? Yang pertama iltiqa'u al-khitanain. Nah, yang pertama adalah iltiqa'u al-khitanain, bertemunya dua khitan. Bertemunya dua apa? Khitan. Khitan yang dimaksud ya adalah kemaluan. Ya, kemaluan. Baik. Yaitu apa? Ya, ilajul hasyafa fi ayyi farjin. Yaitu memasukkan hasyafah. Hasyafah adalah kepala kemaluan. Nah, kemaluan kan ada kepalanya tuh. Itu namanya hasyafah. Ya. Baik. Dimasukkan hasyafah, kepala kemaluan, pada kemaluan. Nah, pada kemaluan fi farjin. Ya, fi ayyi farjin, pada kemaluan apapun. Nah, di sini farji ada dua maksud, ada dua makna. Bisa bermakna farji depan, bisa bermakna farji dubur. Ya, bisa bermakna farji dubur. Baik. Yani maksudnya hatta sekalipun dia memasukkan kemaluannya pada dubur, naudzubillah. Ya, ini perbuatan yang tercela. Tapi seandainya terjadi, maka dia wajib mandi. Selama hasyafahnya itu hilang, yaitu maksudnya apa? An yaghibal hasyafah, sampai kepala hasyafahnya itu hilang, nggak kelihatan lagi dari luar. Maka mengharuskan mandi. Ya, maka mengharuskan mandi. Baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan sekalipun. Ya, naudzubillah min dzalik. Yang dosa besar, dosa yang dilaknat, diantaranya adalah memasukkan kemaluan pada hewan. Ya, seandainya ada orang yang melakukannya, ya, dengan ketidaknormalannya dia, maka harus dan wajib dia mandi. Wajib dia mandi. Hayyan kana au mayyitan. Ya, baik dia lakukan kepada sesuatu yang hidup maupun kepada sesuatu yang mati. Misalkan ada orang bersetubuh dengan mayat, naudzubillah. Ya, maka dia harus mandi, wajib mandi. Nah, kalau mayatnya itu udah dimandikan, perlu nggak dimandikan lagi? Nggak perlu. Ya, mayatnya, karena ini kewajiban bukan atas orang yang mati, tapi orang yang
Itu. Ya. Dan ini contoh-contoh yang dinilai sebagai penyimpangan. Ya, penyimpangan seksual. Taib. Jadi maksudnya adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan, maksudnya pertemunya dua kemaluan. Yakni dengan masuknya kepala kemaluan laki-laki pada farji atau kemaluan perempuan. Ya, maka ini disebut dengan khitan. Iltiqa al-khitanain. Walaupun keduanya belum dikhitan. Ya. Bagaimana kalau keduanya belum dikhitan, baik laki-lakinya maupun perempuannya? Wajibkah atas keduanya mandi? Maka jawabannya wajib. Karena maka disebut khitan, memang biasanya ya hukum asalnya manusia itu dikhitan. Ya, kalaupun ada orang yang belum dikhitan, entah itu dia baru masuk Islam misalnya, ya, kemudian dia berhubungan dengan istrinya, maka tetap wajib mandi. Baik, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kata Nabi, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu." Rawahu Muslim. Kata Nabi, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, apabila seseorang duduk di antara empat cabang, ya maksudnya empat cabang ini ibarat dari berhubungan jima. Ya, summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, artinya ada mengeluarkan tenaga. Ya, karena memang biasanya berjima itu dengan apa? Tenaga. Kalau tidak tidak bertenaga, maka tidak tidak disebut jima. Nah, kata Nabi SAW, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha." Kemudian disungguh-sungguh, ya mengeluarkan tenaga maksudnya. Faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib atasnya mandi. Ya. Dalam riwayat Muslim ditegaskan lagi, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar air mani. Ya, jadi meskipun hubungannya itu, ya hubungan intimnya, jimanya tidak mengeluarkan air mani, selama hasyafahnya itu sudah gaib, ya kepala kemaluan itu sudah tidak terlihat lagi, sudah masuk ke dalam, maka sudah wajib mandi meskipun belum keluar air mani. Baik. Kemudian dalam riwayat Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, idza taqal khitanani aw massal khitanani wajabal ghuslu. Ya, hadis ini dihukumi marfu', ya walaupun dari Ibunda Aisyah. Ya, kata Ibunda Aisyah, apabila dua khitan bertemu, atau perawi ragu mengatakan au massal khitanan, atau dua khitan saling bersentuhan. Ya maksudnya ini apa? Menjima. Wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Kata Aisyah, fa'altuha ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktasalna, maka kami pun mandi. Jadi setelah berhubungan mandi. Ini dalil tentang apa? Wajibnya mandi ketika iltiqa al-khitanain. Ya, maksudnya telah berjima. Ya, jima. Taib yang kedua, wa inzalul mani. Ya, dan menurunkan air mani. Maksudnya keluarnya air mani. Kalau tadi iltiqa khitanain. Kalau sekarang inzalul mani. Ya, inzalul mani, keluarnya air mani, merupakan perkara yang mengharuskan untuk mandi. Ya. Ini iltiqa'ul khitanain dan inzalul mani ini disebut dengan junub. Ya, junub itu kan ada dua, imma dengan berhubungan suami istri, atau yang kedua wa imma keluarnya air mani. Ya, kenapa disebut junub?
Al-junub kan secara bahasa artinya ada al-ba'id. Ya, junub secara bahasa artinya adalah ba'id, jauh. Maksudnya kata Al-Mawardi dalam Hawi Kabir, ya li'annahu yatajannabu as-salata wa qira'atal Qur'an wal masjid hatta yaghtasil. Karena orang yang junub dia menjauhi salat, dia tidak boleh salat, dia tidak boleh baca Al-Qur'an, ya sampai dia mandi. Ya, sampai dia mandi. Maka disebut junub. Maksudnya junub ay ba'id anis salat, ba'id an qira'atil Qur'an. Dia tidak boleh melakukan, jauh. Baik. Ya, jadi yang kedua adalah inzalul mani. Nah, inzalul mani ini lebih khas. Ya, lebih khusus. Dan inzalul mani, ya, keluarnya air mani tidak mesti atau tidak harus selalu dengan berhubungan. Ya, tidak harus selalu dengan berjima. Ya, bahkan dengan cara apapun nanti akan kita jelasin insyaallah. Nah, dan dalil dari yang menunjukkan bahwa keluarnya air mani mengharuskan mandi adalah hadis Nabi. Itu hadis dalam riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya apa? Nabi SAW mengatakan innamal ma'u minal ma'. Innamal ma'u, sungguhnya air itu dari air. Maksudnya apa? Al-ma' pertama adalah wujub al-ghuslu. Sungguhnya wajibnya mandi maksudnya dengan air minal ma'. Nah, min di sini adalah min sababiyah. Min sababiyah yaitu maksudnya minal ma' dengan sebab khurujul mani. Khuruju al-mani. Al-mani. Jadi ma' yang kedua, air yang kedua maksudnya adalah air mani. Ya, ya ini wajib mandi itu wajib ya disebabkan karena keluarnya air mani. Innamal ma'u minal ma'. Masya Allah, ini jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim Nabi SAW. Taib. Kemudian juga dalil yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Dalil yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil madhi. Ya. Kata Ali, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang madhi. Ya, al-madhi yakhruju qabla al-mani. Nah, madhi keluarnya sebelum air mani. Nah, Ali bin Abi Thalib, ya beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW ya, tentang madhi. Ya, faqala, maka Nabi SAW mengatakan minal madhi al-wudu'u wa minal mani al-ghuslu. Ya, sebab keluarnya madhi atau keluar air madhi menyebabkan berwudu. Sementara keluar air mani menyebabkan mandi. Syahidnya wa minal mani al-ghuslu. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Baik. Jadi yang kedua inzalul mani, ya. Yang kedua keluarnya air mani. Keluarnya air mani mengharuskan atau mewajibkan mandi. Ya. Nah, keluarnya air mani ada dua sebabnya. Yang pertama bil amdi, dengan sengaja. Ya, dengan sengaja seperti apa? Istimna, onani, ya. Nanti akan kita rinci insyaallah pada salat. Kemudian yang kedua bi ghairil amdi, ya, dengan tidak sengaja keluar. Seperti mimpi basah, ihtilam. Ya, maka dua-duanya wajib mandi. Dua-duanya wajib. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat. Imma dia dengan sengaja seperti istimna atau dia tidak sengaja seperti ihtilam.
Istimna ini, istimna apa? Al-istimna adalah ta'ammud ikhrajil mani, ya sengaja mengeluarkan air mani, imma bil yad wa imma bil alat. Itu. Ya, imma bil yad wa imma bil alat. Al-istimna yang biasanya orang Arab bilang al-adatu as-sirriyah. Kebiasaan tersembunyi. Orang Arab biasanya nyebutnya al-adah as-sirriyah. Hukum istimna. Hukum al-istimna. Al-istimna apa? Hukmul istimna. Istimna ini apa? Ta'ammud, sengaja, ikhrajil mani, sengaja mengeluarkan air mani. Nah, itu istimna. Atau bahasa orang Arab sekarang bilang al-adah as-sirriyah. as-sirriyah. Siapa nih yang suka begini nih? Insyaallah baik. Jadi memang kalau kita baca fatwa ulama, Anda baca di fatwa-fatwa para ulama itu, kibar hay'ah, kibar ulama, ada pertanyaan kayak gini, ya Syekh, saya pemuda usia 25 tahun. Saya sering melakukan al-ada as-sirriyah gitu ya. Tolong jelaskan kepada saya apa hukumnya. Ada pertanyaan itu. Baik, hukum al-istimna, ya, hukum istimna, hukum asalnya muharram, muharramun, haramun, bittifaqi, bittifaq. Ya, ini dengan kesepakatan para ulama. Semua ulama mengatakan hukum asal istimna adalah muharram, haram. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya haram. Sepakat semua. Ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Ya, bahkan ulama a'immati ahli hadis berpendapat hukum asal istimna haram. Ya, baik. Nah, mereka berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang khawatir takut terjatuh ke dalam perbuatan zina. Tapi ini nggak bisa dijadikan dalil ya. Jadi tentang orang yang gimana, di sini aja. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melakukan onani karena khawatir terjatuh ke dalam perbuatan zina. Sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sini aja. Pendapat pertama mengatakan jawaz, boleh. Yang kedua berpendapat muharram, tetap diharamkan. Muharramun, ya, tetap diharamkan. Siapa yang berpendapat boleh? Jadi bolehnya itu bukan mutlak. Bolehnya itu ulama yang membolehkan. Kenapa? Karena khawatir kalau dia nggak melakukan itu dia berzina. Benar-benar khawatir, sangat khawatir. Gitu. Seperti misalkan orang yang hidup di lingkungan yang semua para wanita terbuka auratnya. Ya. Ini pendapatnya Hanafiyah, Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Ya, mazhab Hanafi dan mazhabnya Hambali. Ya, tapi yang berpendapat muharram ada Malikiyah dan Syafi'iyah.
Dalil mereka adalah firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Nah, itu dalilnya. Maka barang siapa yang mencari selain daripada itu, selain yakni maksudnya bernikmat-nikmat dengan istri, ya, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, berbuat dosa. Nah, tapi Hanafiyah, Hanabila berpendapat boleh bagi orang yang memang dikhawatirkan dia jatuh ke dalam perbuatan zina. Kalau memang benar-benar dia yakin kalau dia tidak melakukan, dia akan berzina. Nah, ini pun dirinci oleh ulama, ya. Jadi jangan semata-mata karena alasan khawatir berzina makanya istimna terus. Oh, kemasannya haram. Makanya Islam ngasih solusi apa? Menikah. Ya, menikah kurang dari satu tambah lagi. Yes, khilaf ulama. Apakah ini perbuatan dosa besar? Tapi menurut pendapat yang kuat, insya Allah bukan dosa besar. Kenapa? Sebab tidak ada hukuman khusus bagi orang yang melakukan istimna. Karena ketentuan dosa besar apa? Imma dia mendapatkan ancaman azab neraka atau azab kubur, atau mendapatkan laknat, atau berhak mendapatkan hukum had. Nah, di istimna ini nggak ada. Ya, dia tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa orang yang melakukan ini akan diancam neraka, ya, atau pelakunya mendapatkan hukum had, nggak ada. Maka mayoritas ulama membawa kepada bahwa perbuatan istimna ini ya bukan termasuk dosa besar, bukan termasuk dosa besar. Itu insya Allah pendapat yang kuat. Tapi bukan berarti dosa kecil boleh dilakukan, ya. Bukan berarti dosa kecil boleh dilakukan. Baik. Karena dalilnya jelas disebutkan dalam Al-Quran, kan, dalam surat apa, Bin? Surat apa? Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat berapa? Saya ngambil ya. Coba buka mushafnya. Di, di surat apalagi disebut juz 29 tuh. Dalilnya surat Al-Mu'minun. Astagfirullah, lupa. Surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai ayat 7. Ayat 5 sampai ayat 7. Itu dalilnya. Terus disebutin lagi dalam surat Al-Ma'arij atau Al-Ma'arij ayat 29 sampai ayat 31. Ma'arij 29 sampai ayat 31. Itu dalil keharamannya. Dalil keharaman istimna. Sebab kalau dibilang boleh nanti akan bermudah-mudahan orang dengan alasan khawatir berzina. Maka ditutup celah-celah itu lebih utama. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya menikah. Ya menikah dulu. Kalau nggak mampu menikah baru puasa. Kalau mampu menikah puasa. Baik.
Kata ulama, kalau nggak mampu puasa, hendaknya dia menahan pandangan dan hatinya. Dia menahan pandangan dan hati ya. Makanya Allah mengatakan apa? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya, karena memang timbul hasrat itu dari mana awalnya? Dari mata, melihat. Ya. Maka ghaddul basar adalah ilajun. Ya, ghaddul basar adalah obatnya, penawarnya, menundukkan pandangan. Baik. Terus yang ketiga, ya, sebab diwajibkan mandi wal mautu, kematian. Orang yang mati wajib dimandikan. Ya, nah kewajiban ini atas orang yang hidup. Yang memandikannya adalah orang-orang yang hidup. Ya, fardhan kifaiyan, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya apa? Kalau nggak ada yang memandikannya, maka semua orang di situ berdosa. Tapi kalau ada salah satu atau salah seorang memandikannya, maka hilang, gugur kewajiban dari semuanya. Baik, wal mautu adalah kematian. Orang yang mati wajib dimandikan. Dalilnya adalah hadis Nabi. Ya, dari Ummu Atiyah, sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Ummu Atiyah Al-Ansariyah, dia berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu. Rasulullah SAW pernah menemui kami ketika anaknya meninggal dunia, putrinya meninggal dunia. Jadi Ummu Atiyah diperintahkan untuk memandikan jenazah putri beliau. Iya, memandikan putri beliau. Apa kata Nabi? Faqala iksilnaha salasan. Mandikanlah ia, putriku ini, sebanyak 3 kali basuhan. Ya, dimandikan, disuruh dimandikan. Karena hak siapa? Memandikan mayat adalah hak mayat. Hak mayat atas orang yang hidup. Dia berhak untuk dimandikan. Wajib hukumnya. Kemudian yang kedua adalah dalil yang menunjukkan akan wajibnya memandikan mayat adalah hadis Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, anna rajulan waqasahu ba'iruhu. Pernah ada seseorang yang dia jatuh dari ontaknya. Udah jatuh, keinjak lehernya, meninggal. Ya, kata Ibnu Abbas, ada orang yang jatuh dari ontanya kemudian waqasahu, dan keinjak lehernya, sehingga menyebabkan orang tersebut meninggal. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Dan kami bersama Nabi SAW, sedangkan orang ini sedang berihram. Jadi saat safar saat itu, ya, safar haji dan umrah. Ya, orang tadi meninggal karena jatuh dari onta dan keinjak. Dan orang ini sedang ihram, sedang mengenakan pakaian ihram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksilu bima'in wasidrin. Ya, mandikanlah ia, iksiluhu, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafankanlah dia dengan 2 helai kain. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, karena dia sedang ihram, maka bagian atasnya tidak tertutup. Tidak boleh ditutup. Dia terbuka. Dia tidak boleh pakai minyak wangi karena sedang ihram. Jadi kecelakaan dia, kecelakaan, jatuh dari ontanya.
Ini kalau habis jatuh keinjak ontaknya meninggal. Yang berhak memandikannya adalah perempuan, atau kalau laki-laki suaminya. Iya suaminya boleh. Suaminya dibolehkan. Pokoknya hatta anaknya nggak boleh. Hatta anaknya nggak boleh. Ya, karena yang berhak memandikan adalah perempuan. Kenapa? Karena menyangkut aurat. Suami boleh. Karena menyangkut aurat. Auratul mayit kahalatil hayy. Kata ulama, auratnya mayit sama seperti dalam keadaan dia hidup. Artinya tidak boleh nampak, tertutup. Ya, aurat itu harus ditutupi. Hatta ketika dia sudah mati. Nah, ini 3 perkara yang menyangkut laki-laki dan perempuan. Kemudian 3 perkara berikutnya khusus bagi perempuan yang mewajibkan mandi, yaitu haid, wan nifas, wal wiladah. Pertama haid, kedua nifas, dan yang ketiga melahirkan. Melahirkan, wiladah. Terkait haid, ya, dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhkanlah wanita istri-istri kalian dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ay yathurna anil mahid. Ya, kata Allah, wala taqrabuhunna. Janganlah kalian mendekati mereka, maksudnya apa? Wala tujami'uhunna. Janganlah kalian jimai mereka. Bukan berarti istri lagi haid nggak boleh kita deketin, boleh. Boleh. Bakal istimta, ya, makan menikmati istri selain jima boleh. Nah, Aisyah ditanya, apa batasannya ma baina surah wal yakni yang menutupi antara pusar dan kemaluan. Itu ke situ udah warning tuh. Zona merah tuh nggak boleh. Selain itu boleh beristimta dengan selain jima boleh. Hatta onani. Ya, istimna dengan tangan istri boleh. Halal. Ya. Ah? Antara pusar dan kemaluan, menutupi kemaluan. Ya, boleh istimna dengan tangan istri, yang nggak boleh tangan sendiri, ya, atau tangan orang nggak boleh. Untuk istimna bil yad biyadil mar'ati boleh, dengan tangis. Hatta yathurna ay hatta yanqati hailuhunna sampai putus haid mereka, sampai selesai. Jadi selama dia masih haid, masih dalam masa haid, tidak boleh dijimai. Ya. Baik. Faida tatoharna, apabila mereka telah suci. Tatoharna maksudnya di sini iktasalna. Apabila mereka telah mandi, ya, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah mereka dari arah mana saja yang Allah perintahkan. Ya. Baik, yang kedua, dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Ya, kata Nabi, "Idza aqbalatil haidatu fada'is sholata." Apabila telah datang masa haid, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faktasili wa sholli. Kalau sudah selesai, maka mandilah dan salatlah. Maka di sini wajib mandi. Kemudian wan nifas. Nifas. Ya, nifas juga wajib mandi. Maksudnya apa? Selesai nifas, bukan di masa nifasnya. Wajib mandinya adalah wajib mandi ketika dia selesai atau terhentinya darah nifas. Ya, wajib mandi. Karena nifas adalah haid mujtami'.
Ya, kata ulama nifas itu hakikatnya adalah darah haid yang terkumpul. Jadi di masa kehamilan kan dia nggak haid biasanya. Pokoknya setelah melahirkan baru keluar banyak. Ya, maka ijma para ulama, sepakat para ulama ya wajibnya mandi bagi wanita yang selesai dari masa nifasnya. Demikian juga wiladah, melahirkan. Dia melahirkan juga diwajibkan mandi. Baik, faraid al-ghusl. Iqra. Faraid ghusl. Fardu mandi. Rukunnya di sini. Fardu mandi. Alias siapa? Sarul. Oh, berarti makmum Jarol. Tuh pesawat aja. Ya butuh mam. Bismillah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Faraidul ghusli salah satu asya. Wal asah yang benar itu dua sebenarnya. Ya, yang lebih tepatnya dua bukan tiga. Nanti kita jelasin soal. An-niyatu izalatun najasati in kanat ala badanihi wa isalu al-ma'i ila jami'i asy'ari wal basyarati. Baik. Faslun. Wa faraidul ghusl. Fardu mandi. Maksudnya rukun-rukunnya. Rukun mandi ada tiga. Ya, yang tepatnya sebenarnya hanya ada dua bukan tiga. Yang pertama an-niyat. Yang pertama adalah niat. Ya, harus niat ini. Ya, yaitu niat apa? Niat raf'ul janabah. Niat mengangkat janabah atau niat fardul ghusl atau niat raf'ul hadas al-akbar. Nah, itu niatnya tuh. Pilihlah salah satu. Raf'ul hadas al-akbar, mengangkat hadas besar. Jadi niatnya itu imma dia niat mengangkat janabah atau niat dia fardu mandi atau dia niatnya mengangkat hadas besar. Harus ada niat. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus disertai niat. Taib. Di mana tempatnya? Tempatnya niat al-qalb, hati. Nah, kapan niat ini dihadirkan? Ketika mandi. Kapan? Nah, inda awwali ifadatin al-ma'i ala juz'in min badani. Nah, itu. Jadi ketika basuhan pertama. Dia basuhan pertama. Misalkan di sebelah kanan, dia niat di situ. So, ya karena itu masuk rukunnya. Seperti wajah, ketika wudhu kan wajah. Niat itu tepatnya ketika mau membasuh wajah. Jadi niat itu waktunya ya di sini bagi ulama yang berpendapat niat itu rukun ya. Kalau niatnya syarat ya kita masuk kamar mandi pun udah niat itu sudah memenuhi sahnya. Karena di sini dikatakan niat adalah rukun, maka harus diiringi dengan ritual ibadah tersebut. Ya, yaitu tempatnya adalah ketika pertama kali membasuh badan dengan air. Ya. Kalau susah, kata ulama, kalau dia susah ribet nih, niatnya boleh dia sebelum itu. Hatta ketika dia masuk WC dia niatin untuk mandi ngangkat hadas besar sah. Ya, sah. Ini bagi ulama yang berpendapat rukun dan apabila susah dihadirkan niat itu, maka dibolehkan taqaddum, dibolehkan untuk mendahului. Ya. Atau misalnya kita junub ya kemudian kita masuk WC tidak ada tujuan kita kecuali memang buat mandi janabah. Nah, itu sudah termasuk niat. Baik. Nah,
Jadi pertama adalah niat. Wa izalatun najasah, yang kedua adalah menghilangkan najis. In kanat ala badanihi, kalau ada di badannya. Nah, ini kata Imam Nawawi bukan termasuk rukun ini. Najis itu jangankan mau mandi, nggak mandi pun harus dihilangin dari badan kan gitu. Jangankan mau mandi janabah. Contohnya seperti apa najisnya? Najis pada badannya seperti air kencing misalnya. Atau misalkan dia BAB, ya, ya harus dibersihkan. Makanya afdolnya kata ulama, afdolnya ketika mandi itu dia buang hajat dulu. Ya, dia buang hajat dulu. Dia buang hajat, penuhi hajatnya, ima dia baul, kencing atau BAB, baru setelah itu dia mandi. Itu yang afdol. Ya, jangan ketika dia udah hadirkan niat kemudian dia diselai dengan buang hajat. Ya, walaupun sah mandinya, tapi yang afdolnya dahulukan buang hajat. Ya, dahulukan buang hajat. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati, yaitu memasukkan air ke seluruh syar, rambut-rambut, wal basyarah, dan pori-pori. Jadi sampainya air pada pori-pori kulit. Ya, sampainya air kepada pangkal rambut. Rambut apapun itu, baik rambut kepala maupun rambut yang lain. Maka harus sampai air pada rambut. Ya, usul syar kata ulama. Yaitu tempat tumbuhnya rambut. Akar sampai pangkalnya. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, tahta kulli sya'ratin sya'rati janabah, ya tahta kulli sya'ratin janabatun. Ya, setiap di bawah pangkal rambut ada janabahnya. Jadi ketika seorang junub, maka sampai di bawah pangkal rambut pun ikut junub itu. Artinya dia semuanya junub. Faksilu sya'ra kata Nabi. Maka cucilah, basuhlah rambut. Wa anqul basyar. Ya, dan bersihkanlah kulit pori-pori, kulitnya. Bersihkanlah kulit. Artinya dalil bahwa ketika mandi junub wajib air itu sampai kepada usul syar, pangkal rambut, dan juga sampai pada kulit. Maka harus dihilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan sampainya air ke kulit. Nah, ya, jadi sama saja apakah rambut kepala atau rambut yang lain harus terkena air ketika mandi. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alim rahimahullahu ta'ala, wa sunanuhu khamsatul asya'a, at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu, wa imrarul yadi 'alal jasadi, wal mu'alatu, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Nah, sunnah mandi. Ya, ini sunnahnya. Yani apabila dilakukan ini maka mandinya afdal. Mandinya sempurna dan lebih utama. Wa sunanuhu khamsa, ada 5. Sunnahnya ada 5. Yang pertama tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillah. Membaca bismillah. Yani kalau dia mandi di kamar mandi yang tidak ada khalaknya, yang tidak ada WC-nya, maka boleh dibaca bismillah. Tapi kalau dia ada WC-nya maka dilarang. Dilarang. Ya. Maka an-nahyu muqaddamun ala an-nadab. Ya.
Itu larangan harus didahulukan daripada perkara sunnah. Ya, ini yang tidak boleh dilakukan, ada larangannya ya. Baik. Ya, jadi membaca bismillah. Ini kiasnya kepada wudhu. Dalilnya adalah dalil kias. Dalilnya adalah dalil kias. Kias kepada wudhu. Baik. Yang kedua, wal wudhu'u qablahu. Nah, disunahkan juga berwudhu sebelumnya. Ya, didahulukan berwudhu sebelumnya. Nah, di sunnah ya, berwudhu sebelum mandi janabah atau mandi besar. Kemudian yang keempat, yang ketiga, wa imrarul yadi alal jasadi, yaitu menjalankan tangan ke badan. Ya, ini maksudnya dia apa namanya, menggosok, memijit, andalek. Ya, kalau kita mungkin sabunan atau apa gitu ya. Baik. Jadi setelah diguyur, ya, tujuannya apa? Sampai kepada pori-pori kulit. Mungkin dikhawatirkan ada rambut yang tidak sampai air tersebut kepada kulit, maka dianjurkan atau disunahkan untuk menjalani tangan seperti ini. Iya. Kalau dalam mazhab Malik ini wajib. Dalam mazhab Malik, Imam Malik wajib mendalek badan. Wal muwalatu. Nah, yang keempat, muwalah. Yaitu apa? Berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Yani antara basuhan-basuhan ketika dia mandi. Ya, berkesinambungan maksudnya apa? Maksudnya dia misalkan mengguyur anggota badan yang kanan, ya, dengan tidak disela-selai atau dijedahi dengan perbuatan lain. Ya, batasannya sampai mengering. Nah, kalau sudah mengering, khilaf ulama. Kalau Maliki, mazhab Imam Malik berpendapat harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal kalau sudah mengering, karena pendapat Imam Malik muwalah ini wajib. Pendapatnya Malikiyah muwalah adalah wajib, maka harus diulangi dari awal. Ya, kalau jumhur di antara Syafi'iyah berpendapat tidak wajib, sunnah. Kalaupun sampai mengering, maka yang afdolnya diulang dari awal. Yang afdolnya, ya, walaupun tidak berhukum wajib. Nah, kemudian yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, menjauhkan bagian yang kanan atas yang kiri. Jadi diguyur dulu bagian yang kanan, kemudian setelah itu baru diguyur bagian yang kiri 3 kali 3 kali. Ya, setelah itu baru mengguyur seluruh badan. Ini yang sunnahnya. Ya, ini tidak disebutkan, dikasih tambahan tuh. Ya, seharusnya mengguyur bagian anggota badan yang kanan 3 kali. 3 kali. Kemudian yang kiri 3 kali. 3 kali 3 kali. Ini sunnahnya. Ya, 3 kali 3. Mandi janabah apakah harus pakai sabun? Tidak. Ya, atau harus keramasan? Kalau kata orang keramas, nggak mesti. Bahkan sabun itu bisa menyebabkan, ya, nih nggak sah kalau dia tidak sebelum mengguyur bagian seluruh anggota tubuh. Contoh misalnya eh, seorang mandi junub, ya, kemudian belum kena semuanya, belum kena bagian tubuh semuanya, kemudian dia sabunan.
Nah, sabun itu tidak bisa mensucikan. Ya, ada di pembahasan apa? Pembahasan yang perkara-perkara yang tidak mensucikan. Ya, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Ya, sabun itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Gitu. Maka sabunan ini kapan kalau memang mau sabunan? Kalau mau sabunan setelah semuanya kena basuhan. Ya, setelah semua kena basuhan baru dia sabunan. Nah, dan boleh keramasan juga, mubah hukumnya. Tidak sampai wajib, tidak juga sunnah, dia hanya mubah. Sabunan. Sabun dari kembali lagi ke sabun. Ya, kalau misalnya bagian anggota badannya ada yang nggak kena air, kemudian dia udah sabunan, ya, lalu kemudian bagian anggota tubuh itu terkena sabun, maka nggak sah nih mandi. Kenapa? Karena dia tidak isolul ma ala jami'il badan. Ya, tidak mengalirkan air ke seluruh badan. Dan sabun itu sifatnya tidak bisa mensucikan. Sabun sifatnya tidak bisa mensucikan. Tetap nggak bisa. Karena dia terkena awalnya dengan sabun, bukan karena air. Itu. Bukan karena air, sabun. Ya, misalkan nih, mandi, ada misalkan tangan kita nih, atau manalah yang nggak terjangkau air, atau misalkan di sini. Ini masih kering nih. Udah mandi masih kering. Setelah itu kita sabunan. Nah, dia kena sabun basahnya. Basah. Terus bagaimana untuk apa namanya, mengulangnya? Mengulangnya lagi, niat lagi. Niat lagi dalam hati, kemudian dia mandi lagi. Dia mandi lagi. Itu. Jangan sampai karena basuh ada apa namanya, ada anggota yang kering kemudian dia sabun dan dia tidak mengulang lagi niatnya, enggak. Dia ulangi lagi niat. Yang afdalnya itu kita buang hajat dulu. Penuhi hajatnya, di antara hajat kita apa? Ya bersih-bersih itu tadi. Bersihin kemaluan itu yang afdal kan. Supaya nanti ya saat diguyur kena semua. Gitu. Nah, yang nggak sah itu udah cuci kemaluan, ya udah cuci semua pakai sabun, kemudian ketika dia mandi dia tinggalin, dia nggak guyur lagi, itu nggak sah. Ya, dibilas dulu nggak sah. Enggak, hatta dibilas. Suci kemaluan sunnah, termasuk sunnah dalam mazhab Hambali. Dia nggak disebutin, dia nggak disebutin, dia nggak disebutin. Yani dalilnya kan Nabi SAW itu ketika selesai berhubungan dengan istrinya, ya untuk melanjutkan apa namanya, apa dalam hadisnya itu, ya intinya Nabi SAW mencuci kemaluannya, kemudian setelah itu beliau berwudu, jadi kemaluan kemudian berwudu. Di sini nggak disebutin. Ya boleh juga kalau kita tambahin. Di antara sunnah-sunnahnya yang disebut oleh para ulama adalah mencuci kemaluan. Sabun itu nggak disebutin dalam kitab-kitab klasik. Nggak, kenapa? Karena sabun belum ada saat itu. Sabun ini kan baru-baru ini. Itu. Makanya sabun itu dikiaskan kepada apa? At-tahirat. Perkara yang suci namun tidak bisa mensucikan. Ya suci, tapi nggak bisa buat bersuci. Sama halnya seperti apa? Kopi, suci dia. Tapi kita gunain untuk bersuci nggak bisa. Kita gunain untuk mandi nggak bisa, nggak mengangkat hadas. Dia mengangkat hadas itu kan alma, air. Ya, air mutlak atau air hujan atau air yang keluar dari mata air, sumur atau air yang mengalir di sungai, itu air namanya. Ya. Maka kalau ada air yang bercampur dengan zat-zat suci yang mana merubah keaslian daripada sifat air,
dan airnya itu sedikit, kurang dari 2 kullah, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali airnya banyak. Ya, Nabi SAW mengatakan idza balaghal ma'u qullataini lam yahmil al-khabas. Apabila air telah mencapai 2 kullah maka tidak bisa dibawa kepada kotor. Artinya dia suci dan mensucikan kalau air itu 2 kullah atau lebih. Meskipun dia kemasukan kopi, meskipun kemasukan sabun, kalau air itu sudah berjumlah 2 kullah atau lebih maka tetap suci mensucikan. Nah, kalau air itu kurang daripada 2 kullah, kemudian kemasukan ya benda-benda suci sehingga merubah sifatnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil al-khabas. Itu dalilnya. Ya. Ada lagi? Lagi? Baik. Cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.